Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in billahi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, di sini saya akan mempresentasikan pelajaran PKN di bab pengertian dan prinsip demokrasi Pancasila. Oke, pengertian dasar Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila adalah demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa Indonesia yang dijauhi dan diintegrasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila juga dapat dibedakan atas dua aspek. Ada aspek material dan aspek formal. Aspek material adalah substansi atau isi demokrasi Pancasila yang harus diwajibkan dan diintegrasi oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Oke, selanjutnya aspek formal. Aspek formal itu bentuk atau cara pengambilan cara pengambilan keputusan. Cara pengambilan keputusan yang dicerminkan di sila keempat. Selanjutnya cabang selanjutnya ada demokrasi Pancasila menurut para ahli. Menurut yang pertama itu menurut Prof. Darji Damoharjo, demokrasi Pancasila adalah paham yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan pembukaan Undang-Undang 1945. Yang selanjutnya menurut Sri Sumantri, demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia dan keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama itu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, prinsipnya itu. Terus yang kedua keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya ada pelaksanaan kebebasan, ada yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan rasa keadilan, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Selanjutnya itu ada dinamika demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu demokrasi pada masa Orde Lama. Setelah berlakunya kembali Undang-Undang 1945 melalui Direktif Presiden 5 Juli 1959, rakyat berharap kehidupan ketatanegaraan menjadi lebih stabil. Itu pada Orde Lama dan namun semua itu ternyata hanyalah impian belaka karena ternyata pelaksanaan demokrasi dipimpin oleh menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan undang-undang. Penyimpangannya yang dimaksud adalah yang pertama itu penyimpangan bioideologi, pergeseran dari pelaksanaan demokrasi, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup sesuai TAP MPRS nomor 3 MPR 1963. Itu bukan demokrasi kalau kayak gitu. Oke, selanjutnya dalam Orde Baru itu terhadap prinsipnya demokrasi yang terjadi seperti berkurangnya kontrol sipil terhadap militer, sistem peradilan yang kurang independen, pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis, peran dan media massa yang terbatas. Itu di Orde Baru dan banyak juga penculikan. Terus selanjutnya reformasi itu kemerdekaan pers, di kemerdekaan bentuk parpol, terselenggaranya pemilu yang demokratis, otonomi daerah, kebebasan berpolitik. Oke, ini cukup sekian presentasi saya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.